hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar ada kerinduan di hati kami hari ini untuk kami berjumpa dengan pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami silakan Tuhan aku siap.
Sebaik-baiknya. Terima kasih untuk kami boleh jujur dengarkan firman. Kami membuka hati kami, kami sediakan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya setiap benih itu tidak dimakan oleh sejarah. Setiap benih firman bukan hanya bertumbuh sebentar, tapi benih itu boleh menjadi tertanam di tanah yang subur, yang terus bertumbuh dengan lebat dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri pengertian dan pemahaman ini kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan, dan kami memahami, dan kami boleh melakukan apa yang kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama pagi hari ini. Doa kita bersama, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi orang bilang gini, jenis kacang-kacangan itu membuat asam uratnya naik. Sebetulnya tidak naik, saudaraku. Jenis kacang-kacangan ini membuat turun, ya, maksudnya turun dari mulut, turun ke sendi-sendi kita, tetap aja sakit, ya. Nah, dalam tubuh manusia ini ada ratusan sendi-sendi, ya, dari jari sampai pokoknya di seluruh tubuh kita ini ada ratusan sendi. Nah, sendi-sendi ini bergerak secara bersama-sama. Sendi ini ada satu koordinasi masing-masing, sehingga pada waktu kita mengambil sesuatu, entahkah dalam keadaan berdiri ini atau dalam keadaan membungkuk, semua sendi ini bekerja dengan sangat baik. Nah, saudara, sendi-sendi ini berfungsi, ya, dalam tubuh kita. Tapi ada satu penyakit sendi selain asam urat tadi, penyakit sendi yang sangat menyulitkan hidup manusia. Sudah tahu sendinya apa? Sendirian. Kalau kita tidak punya teman, kita tidak punya sahabat dalam kehidupan ini, itu menyedihkan, sudah. Kenapa? Karena kita tuh tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi ini maksudnya sendirian, nah, terus jangan sampai Bapak Ibu, oh kalau gitu saya harus cari pasangan, di mana saja saya dapat saya ambil. Enggak. Maksudnya bukan gitu. Tapi dalam pemahaman, kalau kita tidak punya teman, kita tidak punya sahabat. Pada
pada waktu kita mengalami sesuatu yang kita butuhkan adalah sahabat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mau belajar sesuatu. Jadi bagaimana kita mesti membangun diri sendiri di atas fondasi atau dasar yang kuat. Apa fondasi dari kehidupan kita ini yang kuat, yang membuat kita itu no turning back, tidak akan balik lagi, tidak akan tinggalkan Tuhan, tidak akan jual Tuhan, tidak akan kita salibkan Dia yang kedua kalinya. Nah, kalau kita ngerti ini fondasi kita yang kita akan berjalan terus dalam kehidupan ini. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun godaannya, kita akan tetap bertahan. Ya. Nah, kita akan lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Kita akan baca satu ayat ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yang lalu kita pernah belajar kita membangun ini dengan bahan-bahan yang mulia, ya, yang berkualitas kita harus bangun. Nah, sekarang dikatakan kita harus meletakkan dasar, ya, ada dasar. Ya, kalau kita bangun pun bagus-bagus, dasarnya nggak bagus, ya suatu saat dia akan runtuh juga. Ya, dasar. Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas ini memang cuma satu pasal. Yudas 1 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Jadi tidak bisa mengharapkan orang lain yang membangun. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku, COVID mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjuang. Ada kalanya memang kita itu bisa bersama-sama. Tapi COVID ini membuktikan bahwa bagaimana kita pada waktu sendiri. Itu dia ajar. Yang memang saudaraku, COVID ini banyak berbicara banyak. Dia memensiunkan banyak. Apa yang salah satu yang dia pensiunkan apa? Kantong kolektor. Jadi pensiun. Kenapa? Tidak ada ibadah lah. Jadi kantong kolektor jadi pensiun sekarang. Tidak ada kerjanya lagi. Di gereja-gereja Jakarta belum ada sebagian yang sudah mulai onsite, tapi banyak gereja yang tidak bisa ibadah, tidak boleh, tidak diizinkan. Daerah-daerah juga akhirnya pensiunlah kantong kolektor. Nah, saudaraku, bagaimana kita membangun diri kita sendiri? Ya, ini penting. Bangun diri sendiri di atas dasar fondasi yang kuat. Nah, kita akan coba lihat. Kita akan belajar dari anak bungsu dan anak sulung, ya, dari anak yang terhilang. Dari Lukas pasal yang ke-15. Kita akan belajar dari dua tipe ini. Ternyata dua-dua ini dasar fondasinya hancur. Ya. Kita lihat dari Lukas pasal 15, dia mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Diceritakan begitu, saya coba rangkumkan. Ceritanya suatu kali seorang bapak ini punya dua anak. Dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang bapak yang punya dua anak. Anak bungsu satu kali bilang gini, "Bapak, berikan hakku." Dan kemudian bapaknya berikan hak. Anaknya pergi. Setelah dapatkan warisannya itu, bagiannya dia jual, ya, propertinya dia jual, tanahnya dia jual, semuanya dia jadikan cash, dan kemudian dia pergi berfoya-foya.
pergi jauh ke negeri impiannya, ke kota impiannya, dan kemudian dikatakan dia habiskan semua yang dia punya. Dan kemudian terjadilah kelaparan dan akhirnya anak ini jatuh miskin. Dia jatuh miskin dan melarat, dia mau kerja. Yang bisa menerima tempat dia bekerja cuma satu, yaitu tempat pelihara babi. Dan dia mau kerja di sana. Akhirnya dia terpaksa kerja. Kenapa? Karena kalau tidak kerja tidak bisa makan. Nah, orang kan kerja dulu baru dapat upah. Ya, jarang ada orang dibayar upah dulu baru kerja. Nah, kerja dulu baru dibayar upah. Nah, dia kerja lapar, tidak bisa kerja. Dia ingin makan makanan babi. Ampas itu pun tidak diizinkan. Tidak boleh, itu jatahnya babi, bukan jatah kamu. Dan dia menyadari keadaan. Dia bilang gini, orang upahan bapakku di rumahku yang di sana berlimpah-limpah makannya. Aku di sini kelaparan. Aku akan pulang. Biarlah aku mau pulang dan kemudian aku akan ngomong, aku akan akui kepada Bapak bahwa aku sudah berdosa. Dan pulang dari jauh bapaknya datang, bapaknya lihat itu anakku. Dan dia lari, dia peluk anaknya. Nah, saudaraku, dalam cerita ini kemudian pestakan dia. Nah, setelah itu kemudian anak sulung pulang dari ladang kerja. Ya marah, dia dengar ada suara rame-rame. Ada apa? Panggil bujangnya, panggil hambanya. Ada apa itu? Ini adikmu pulang. Bapakmu bikin pesta di rumah. Marahlah si sulung ini dan dia tidak mau masuk rumah. Kenapa? Ya, bapaknya datang. Kemudian bapaknya datang, kenapa kamu tidak ikut sama-sama bergembira? Adikmu sudah kembali lagi. Si sulung bilang gini, setiap hari aku kerja. Bapak tidak pernah pestakan aku dengan seekor lembu pun. Sekarang anak bungsu Bapak yang menghabiskan harta itu pulang Bapak pestakan dia. Bapaknya bilang ini, semua punya aku. Ceritanya sampai di sini, ya saudara. Nah, apa yang kita mau belajar? Saya bilang anak bungsu dan anak sulung. Yang satu terhilang di luar, yang satu terhilang di dalam. Yang anak bungsu dia terhilang karena dia keluar dari rumah bapaknya. Tapi si anak sulung dia hilang di dalam rumah bapaknya. Nah, ini kita mau lihat dasar fondasi mereka ini hancur. Nah, apa yang seharusnya kemudian dari pelajaran ini, apa yang kita bisa belajar? Fondasi hidup kita ini apa? Sehingga kita tuh melangkah dengan satu kepastian, melangkah dalam kehidupan ini dengan satu keyakinan yang kuat, dan kita tidak akan digoyahkan. Orang boleh tawarkan apa saja, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita punya dasar yang kuat. Ya, kita lihat anak bungsu, dia minta warisan sama bapaknya. Warisan itu diberikan setelah bapak meninggal. Ini anak kurang ajar ya. Jadi dia anggap bapaknya sudah meninggal. Kan kira-kira begitu. Kan dia bilang, Bapak berikan hakku. Ayat yang ke-11. Berikan hakku. Ini kan menyalahi aturan. Tapi kemudian bapaknya bilang, oke. Dia bagi, ini untuk anak sulung, ini untuk anak bungsu. Bagi. Saudara, kemudian setelah dia minta haknya yang belum waktunya, ayat 13 berkata, dia menjual seluruh miliknya. Ya, ayat 13. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dia jadi miskin dan melarat. Saudaraku, setiap kali orang yang mulai meninggalkan kebenaran, sudah melihat step-stepnya, langkah-langkahnya, turun, dan sampai kandas. Sampai ini sudah lihat mulai menurunnya. Dia belum waktunya, dia harus minta haknya, dia ambil. Dia langgar kebenaran itu dan kemudian dia foya-foya. Standar hidupnya sudah mulai turun. Betul kan? Kenapa? Karena dihabiskan, ya, dan kemudian dia mulai jatuh miskin, dan setelah dia jatuh miskin melarat.
setelah melarat apa yang terjadi? Dia kerja ya di tempat yang punya babi, padahal dia ini orang Israel. Babi ini termasuk salah satu binatang yang haram untuk dipelihara bagi orang Israel, karena Taurat bilang begitu. Ya, Taurat ini orang yang mengikuti Taurat bilang bahwa babi itu tidak boleh dimakan. Nah, ini yang diikuti oleh saudara kita yang ini, yang lain. Nah, saudara, akhirnya dia melanggar harga dirinya. Saudara terpaksa. Harusnya tidak boleh, tapi dia lakukan. Bahkan saudaraku, sesuatu yang tidak bisa sebetulnya dia lakukan. Dia ingin makan makanannya Nabi tadi. Tidak boleh, tidak dikasih. Artinya apa? Nilai hidupnya itu sudah lebih rendah dari seekor babi ini. Dia ingin makan makanannya babi. Dibilang apa? Lebih berharga babi daripada kamu. Kira-kira kan begitu. Kalau orang ini masih menganggapnya sesama manusia, tentu dia bilang, ya sudahlah, bolehlah kamu makan. Tapi ini sudah lebih rendah nilainya. Saudara tuh, bagi seorang yang melanggar firman, membiarkan dirinya terus dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa, nilai hidupnya itu sudah lebih rendah daripada si penggoda tadi. Kenapa? Karena dia tahu firman, dia tahu kebenaran, dia tetap lakukan pelanggaran. Nah, dan akhirnya saudaraku kita tahu, anak ini terhilang, anak bungsu terhilang karena perbuatannya. Dasar kehidupannya hancur, harga dirinya hancur sehancur-hancurnya, habis sehabis-habisnya. Kalau orang bangkrut, ludes seludes-ludesnya, nggak ada lagi. Sudah sampai titik yang paling bawah dari dasar kehidupan. Nah, ayat 31 kemudian si anak sulung yang tadi saya ceritakan, ayat 31 berkata begini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Bapaknya bilang gini, ini hakmu. Kamu hari ini bilang potong 5 ekor lembu, itu punyamu. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu punyanya dia. Bapaknya bilang, setiap hari kamu potong 5 ekor lembu, tidak ada masalah. Kenapa? Itu hakmu. Tapi dia tidak pernah tahu haknya. Baik, maka saya bilang ini, anak sulung, dia hilang di dalam rumah bapaknya. Anak bungsu hilang di luar rumah bapaknya. Dua-dua ini sama-sama terhilang. Cuman bedanya gini saudara. Anak bungsu dia menyadari keadaannya. Aku sudah berdosa, dikatakan dalam ayat pasal 15 itu, ayat 11 sampai 32 ceritakan. Dia bilang gini, dia menyadari keadaannya dan kemudian dia bilang gini, aku sudah berdosa kepada surga. Aku sudah berdosa kepada surga. Dan dia datang kembali kepada Bapa. Saudara, bagi orang yang melanggar firman, bagi orang yang berbuat dosa, dia mesti balik ke titik di mana dia melanggar. Artinya apa? Dia mesti tahu, aku salah di sini, dan aku mesti minta ampun sama Tuhan di sini. Gampang kan Tuhanku mengampuni? Iya tuh, betul Tuhan mengampuni. Tapi kalau kita tidak akui, apa yang mau diampuni? Mesti kita akui titik di mana kita salah, kita berdosa. Ya di titik itu kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, aku berdosanya ini Tuhan. Aku berdosanya ini Tuhan. Ini Tuhan. Aku datang, beri pengampunan Tuhan. Maka Tuhan berkata dia akan ampuni. Menyadari keadaan itu penting. Yang repotnya orang tidak sadar kalau dia berdosa. Yang repotnya orang tidak sadar kalau dia sudah jauh meninggalkan Bapa. Dia sudah jauh meninggalkan rumahnya, rumah Tuhan itu. Dia sudah jauh meninggalkan kasih yang mula-mula dan sebagainya. Itu yang repot, orang tidak menyadari. Nah, si anak bungsu dia menyadari, dan hasilnya saudara, dia balik ke rumah Bapa. Si anak sulung, ya,
ayat 32 dikatakan, dan kemudian ayat setelah dikatakan dia tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Marah dia. Anak bapak yang sudah habiskan itu deh, bapak terima lagi. Dia marah dan dia tidak mau masuk ke rumah bapak. Anak bungsu dia masuk kembali ke rumah bapak. Kenapa? Karena dia menyadari keadaan. Nah, ini hebatnya saudara. Ya, jadi jangan sampai kita hilang di dalam rumah bapak. Ya, kita tiap hari minggu ke gereja, tiap hari kita berdoa, tiap hari kita berharap kepada Tuhan, tapi kita terhilang di hadapan Bapa. Kenapa? Karena ada kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ada yang Tuhan sebetulnya sudah berikan kepada kita. Kenapa? Dasar kita itu yang tidak benar, dasarnya yang tidak benar. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang jadi dasarnya. Jadi yang tadi itu belum pembukaan, saudara. Apa yang jadi dasarnya? Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-22 dari Lukas pasal 15. Ayat yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ada 3 yang diberikan kepada anak bungsu ini. Yang pertama jubah, yang kedua cincin, dan yang ketiga sepatu, ya, kasut atau sepatu. 3 ini saudaraku, dan inilah sebetulnya Tuhan itu pulihkan kembali keadaan anak bungsu. Inilah yang harusnya dasar yang hancur tadi dikembalikan lagi kepada anak bungsu. Dan ini kita mau belajar. Apa itu jubah? Apa itu cincin? Dan apa itu sepatu atau kasut? Ini basicnya, dasarnya dari kehidupan. Dan ini yang Bapak kembalikan lagi kepada anak bungsu. Dan kemudian dia pakai itu semua dan posisinya jadi di hadapan Tuhan. Kembali lagi. Nah, yang pertama tentang jubah. Apa itu jubah? Saudaraku, jubah ini adalah identitas. Jadi suatu kali ada seorang pengemis yang berteriak, Yesus kasihannya aku. Dari mana orang tahu dia pengemis? Dari jubah yang dia pakai. Kenapa? Karena orang tahu. Oh, kalau dia jubahnya ini status ekonominya begini. Ingat saudaraku, pada waktu Yesus kemudian disalibkan, dan orang sebelum dia disalibkan, orang memberikan kepada dia kain warna ungu. Itu melambangkan jubahnya bangsawan itu memang kain warna ungu. Jadi berbahagialah kalau saudara suka warna ungu, itu memang kain bangsawan. Ya, itu saudara. Jadi jubah itu menandakan apa? Identitasnya. Orang akan lihat jubahnya, orang tahu ini imam. Kenapa? Dari jubahnya tahu, oh jubah imam begini. Kalau dia ini nabi, jubahnya itu begini. Kalau dia itu golongan Lewi, dia pakai pakaian jubahnya itu begini. Kalau dia dari orang awam biasa, jubahnya itu begini. Nah, dari ini orangnya ini orang punya strata ekonomi yang bagus, jubahnya ini yang dia pakai. Kalau dia ini orang pengemis, jubahnya ada juga. Jadi orang lihat dari mana? Identitas. Nah, saudara, kita harus paham identitas kita ini apa. Harus ngerti kita identitas saudara apa. Yesus adalah Bapa. Dan dia juga berkata, Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14, bahwa dia adalah Raja, saudara Raja. Karena kita ini anaknya. Kalau dia ini Raja, maka kita adalah anaknya siapa? Ya anaknya Raja. Karena dia bapak kita, dia Raja. Maka kita ini statusnya, identitas kita adalah anaknya. Anak dari Raja, pemilik alam semesta ini. Saudara, bukankah Tuhan pada waktu dia memberikan mandat kepada manusia,
kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat saudaraku, dia tidak berkata kepada manusia lain, kuasailah dia. Enggak. Yang saudara harus kuasai adalah alam semesta ini dan isinya. Taklukkanlah itu, kata Tuhan. Tapi bukan berarti kita harus menguasai sesama manusia, enggak. Karena konsepnya beda lagi. Yang Tuhan katakan, berkuasalah atas bumi ini. Jadi saudaraku, alam semesta ini Tuhan berikan kepada kita untuk saudara bisa taklukkan. Sesuai dengan apa yang ada dalam diri saudara, dengan kemampuan-kemampuan yang saudara terus harus latih, kembangkan, supaya apa? Supaya alam semesta ini bisa ditundukkan, dikuasai. Makanya saudaraku, tidak ada Tuhan itu menghendaki orang itu miskin dan sampai matinya miskin. Nah, memang ada ayat yang berkata orang miskin akan selalu ada padamu. Ya, betul. Supaya apa? Supaya yang lebih memberikan kepada yang berkekurangan. Tapi bukan berarti yang kekurangan akan sampai matinya dia akan kekurangan terus. Enggak. Nah, untuk ini Bapak Ibu, mari kita mau belajar identitas kita adalah kita ini adalah anak raja. Dia, Bapak kita adalah raja, penguasa bumi ini. Dan dia yang memberikan identitas itu kepada kita. Saya sangat percaya saudaraku, ada pola-pola kerajaan yang masih ada di bumi ini. Salah satunya di Inggris, ya, Ratu Elizabeth. Dan kemudian dia punya anak yang pewaris tahtanya. Cuman masalahnya kan karena Ratu Elizabeth masih hidup, jadi Pangeran Charles ini kan nggak bisa naik tangga. Ya, nah saudaraku, dan sudah lihat perilakunya dia bagaimana. Dan menurut cerita-ceritanya nih yang kita dengar, kenapa Lady Di akhirnya nggak tahan? Kenapa? Kan protokol kerajaan itu ada. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa kemudian anak raja saudaraku pergi keluar dan kemudian di kaki lima gitu, di emperan toko, kemudian duduk di sana, orang Padang bilang mencongkongnya gitu ya, duduk begitu, makan begitu, nggak bisa. Kenapa? Karena ada protokol kerajaan yang harus dia ikuti. Nggak bisa dia berpakaian seenaknya, nggak bisa. Kenapa? Karena kerajaan mencukupkan kebutuhannya dia. Dan dia harus berperilaku sesuai dengan protokolnya kerajaan. Nah, sebagai anak raja, saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah raja kita, mari kita mau mengikuti ya protokol-protokol yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Aturan-aturannya itu jelas, yaitu di dalam firman-Nya. Itulah protokol yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti. Protokol kerajaan itu ada di sini semua. Seperti apa kita harus berbuat, seperti apa harus kita berkata-kata, seperti apa kita harus berpikir, seperti apa kita harus bertingkah laku. Semua ada di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita. Jadi sudah mesti paham identitas punya apa. Kalau sudah bilang aku anak Tuhan, aku anak raja, ya berlakulah seperti anak raja, anak Tuhan. Bukan berarti kita harus menyombongkan diri, enggak, karena protokolnya juga bilang begitu. Orang yang congkak akan dijatuhkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Ada protokol kerajaan yang harus kita ikuti di sini. Nah, untuk itu saudaraku mesti ngerti nih, jubah kita ini apa? Identitasmu apa? Kalau kita berkata, aku anak Tuhan, aku anak raja, ya berperilakulah seperti anak raja. Itu identitas kita. Ya, jadi saudara masih bilang, mau berkata-kata yang jelek tentang orang, mau gosipin orang, pikir dulu, aku ini anak siapa ya? Kalau anak raja kira-kira pantas enggak? Aku ini berkata-kata sebagai anak raja, segala raja, anak raja pemilik bumi ini. Kira-kira pantas enggak aku ngomong begini? Kalau aku tuh mau balas dendam kemarahanku, kira-kira pantas enggak aku sebagai ini identitas mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita identitas kita apa. Jadi semua kita adalah anak raja, berlakulah memang kita sebagai anak raja. Ikuti protokol kerajaan.
yang sudah diberikan oleh Raja kita, yaitu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama, coba. Yang kedua, cincin. Cincin itu adalah otoritas. Nah, dari mana kita tahu cincin ini otoritas? Saudaraku, pada waktu Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, kemudian Raja Firaun melepaskan cincinnya dan dia berkata kepada Yusuf, Yusuf, dia kenakan cincin itu ke jari Yusuf, kemudian dia bilang begini, hari ini aku melantik engkau menjadi Perdana Menteri di Mesir. Apa yang engkau putuskan, itulah keputusanku. Dan kenapa? Karena cincinnya itu ada, tinggal dia meteraikan sah. Dan Firaun tidak boleh tolak lagi, karena sudah ada materai. Satu lagi, di zaman Daniel pernah cerita tentang Raja Darius yang kemudian ada orang-orang yang iri dengan Daniel dan kemudian mereka berkompromi untuk menjatuhkan Daniel dan ditipulah Raja Darius. Sudah dibuat surat ketetapan, distempel, dicap, dimeterai dengan cincin raja tadi, dan kemudian sudah menjadi ketetapan yang tidak boleh diubah. Cincin adalah lambang daripada otoritas. Saudaraku, apa yang Bapak kembalikan? Yang pertama identitas, yang kedua otoritas. Otoritas itu Tuhan berikan kepada anak-anak raja. Otoritas untuk apa? Ingat, bukan untuk menguasai manusia. Otoritas untuk menguasai alam semesta. Otoritas untuk menaklukkan roh-roh jahat yang ada di udara ini yang menipu manusia. Otoritas untuk mengalahkan si jahat. Otoritas itu diberikan kepada kita sebagai anak raja tadi, sebagai anak Tuhan. Otoritas itu ada pada kita. Saudaraku, makanya kita perlu melatih iman kita. Kita perlu melatih diri kita supaya jangan kita yang dikuasai sama iblis, tapi kita yang harus menguasai. Yang lalu-lalu kita sudah belajar banyak. Saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita mengalahkan si musuh melalui tipu dayanya dan berbagai macam hal. Kita belajar dari situ. Saudaraku, otoritas itu, cincin itu dikembalikan, diberikan kepada anak bungsu. Ya, selain jubah, cincin, yaitu otoritas. Saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita otoritas itu. Dan Tuhan berkata, kuasai dan taklukkan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada banyak ya, entah kekhawatiran yang disebarkan, entah ketakutan yang disebarkan oleh si jahat ini ya hari-hari ini. Tapi kita mau belajar, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ya, ada satu kata-kata yang baik, saudaraku. Katakan begini, jangan pernah menari di atas musik yang orang lain mainkan. Saya ulang ya, jangan pernah menari di atas musik yang orang lain mainkan. Jadi kalau si jahat sedang memainkan musiknya, sudah jangan ikut nari di sana. Kenapa? Nanti kita akan hancur di sana. Kalau dia sekarang sedang musik ketakutan dan kekhawatiran yang sedang dia mainkan, sudah jangan ikut nari di situ. Artinya apa? Ya jangan ikut takut dan khawatir. Besok setelah COVID ini selesai, kan ada lagi irama yang lain yang dia akan mainkan. Bisa jadi irama kenikmatan, kenyamanan, yang ditawarkan irama itu yang kita jangan ikut main, jangan nari di sana. Ya, jadi kita mesti tahu ini iramanya dari siapa ini.
Kalau iramanya bukan irama Tuhan, jangan ikut nari di sana. Tapi kalau irama nyanyian ini iramanya sedang irama Tuhan, ikut di dalam. Kita mesti belajar. Karena otoritas itu dia sudah berikan kepada kita. Nah, saudara, otoritas ini mengingatkan kepada kita pada waktu Tuhan Yesus dikatakan dia naik ke surga, kemudian dia sudah berkata, kuasa itu aku sudah berikan kepada. Otoritas itu ada padamu. Otoritas itu ada padamu dan ada pada kita semua. Otoritas itu ada sama kita, ada di dalam kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita dan otoritas itu ada. Sekarang bagaimana kita memfungsikan supaya otoritas itu bekerja? Bukan berarti orang itu kuasanya lebih hebat, yang kuasa yang Tuhan berikan itu lebih di dalam orang itu. Enggak, karena dia bisa memfungsikan otoritas itu. Ada orang lain yang seperti anak sulung tadi, sampai akhirnya dia tidak dapat apa-apa, dia tidak terima apa-apa. Padahal dia bilang, apa yang Bapak punya aku. Dia tidak ngerti otoritasnya, dia tidak ngerti identitasnya. Harusnya kan dia bisa lakukan. Dia tidak ngerti, dia tinggal perintahnya. Potong hari ini kambing 5 ekor, hambanya percayakan potong. Masak ini, lakukan ini, dia akan lakukan. Kenapa hamba Tuhan? Karena dia Tuhan, dia anak, posisinya jelas, identitas. Cuma dia tak ngerti identitasnya, dia tak ngerti otoritas yang dia punya. Dan akhirnya dia hilang di dalam rumah Tuhan. Dia ada di dalam rumah, tapi dia hilang. Dan ini menyedihkan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, ada banyak anak Tuhan yang dia bilang identitasnya jelas. Aku anak Tuhan, aku orang percaya. Tapi giliran diperhadapkan dengan sesuatu dan tidak gunakan otoritas itu. Contoh ini saudara, contoh aja ya. Kalau suatu hari ini saudara diperhadapkan dengan harus jalan kaki, di sebelahnya itu ada kuburan sendirian. Hari Kamis, kalau orang Jawa bilang Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon, ada angin sepoi-sepoi, sunyi, tenang, rasanya tidak ada suara. Dan saudara masih jalan sendirian di sana. Berani enggak? Itu ada setannya gimana? Ya kan, orang saya cerita aja ada yang sudah berdiri itu. Aku Jumat Kliwon, habis dekat kuburan. Otoritas itu ada sama kita. Tapi karena ada banyak taburan benih-benih yang lain, lalang yang lain, benalu yang sudah ditanam, dan kemudian kita biarkan benalu itu tumbuh, kita biarkan lalang itu membesar, dan akhirnya dia menghimpit. Kita biarkan semak duri itu ada, dan akhirnya dia menghimpit tanaman yang sesungguhnya. Seolah-olah kita tidak punya otoritas, kita kalah. Hati-hati apa yang saudara baca, hati-hati apa yang saudara lihat, apa yang saudara tonton. Aneh kadang-kadangnya, anehnya begini saudara. Ada orang yang takut sama hantu, tapi suka nonton film-film yang horor. Nah, ini aneh kan? Dia takut sama hantu, tapi dia suka nonton film horor. Asal ada film sundel bolong. Apa lagi? Apa judulnya? Apa itu judulnya? Nggak pernah nonton deh. Wih, apa lagi? Apa? Ada yang tahu judulnya aneh-aneh saudaraku. Oh, Malam Keramat lah. Oh, inilah. Dia suka nonton. Padahal dia takut.
setan itu akan makin diperkuat. Dia sedang membentuk benteng baru. Bentuk benteng baru, tambah benteng baru. Tambah ditonton, tambah benteng. Tambah lagi ditonton, tambah tebal benteng. Dan akhirnya ketakutan itu menguasai hidup. Setan di mana-mana ada sebenarnya. Jangan pikir dia cuma di kuburan ada, enggak. Kira-kira di gereja ada setan enggak? Hah? Kita sedang ibadahnya, setannya ada enggak? Ada. Bisikan gitu kan. Percaya apa itu ngomong aja gitu. Ini kan udahlah, ya datang aja master muka daripada ditanya-tanya kan. Udah datang aja. Nanti sampai di sini ya pura-pura aja buka Alkitab yang ada di HP. Padahal kita sudah buka WA. Ya udahlah kan tidak tahu. Ada banyak kan cara yang si jahat ini dia ada di mana-mana saja. Di gereja pun ada. Dan begitu banyak kritik-kritik yang dia bisik-bisikkan kepada kita dan kemudian kita ikuti musiknya dia. Narilah kita di sana. Betul dia itu. Oh itu nyanyi aja yang pintar. Oh lihatlah pakaian. Oh lihatlah caranya begini. Oh lihat begini. Oh lihatlah itu. Itu di mana-mana ada. Tapi kita punya otoritas yang kita harus tahu. Begitu pikirannya mulai yang aneh-aneh, ngomong dengan ini otoritas kan ada dalam kita. Katakan, engkau harus ikut dengan firman Tuhan. Begitu ketakutan, kekhawatiran mulai datang dan kemudian mulai menggoda, saya hanya belajar untuk berkata tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, aku harus belajar mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Waktu ketakutan akan COVID ini, saya belajar menguatkan diri saya dan ngomong dengan diri saya bahwa otoritas itu ada dalam dirimu. Kita harus berjaga-jaga betul, harus waspada betul, harus kita lakukan itu. Selebihnya ada Tuhan yang akan menolong kita. Itu yang kita terus jaga, itu yang kita pegang. Kita terus menguatkan diri. Kenapa? Karena kita punya cincin otoritas itu. Yang ketiga, sepatu atau kasut. Seorang budak, dia tidak punya kasut, dia tidak punya sepatu. Yang punya itu adalah orang merdeka. Jadi yang ketiga, status. Yang pertama tadi apa? Jubah itu bicara tentang identitas. Identitas kita jelas. Apa identitas kita? Anak raja. Dia raja, segala raja adalah bapa kita dan kita anaknya. Berperilakulah seperti seharusnya seorang anak raja. Yang kedua, cincin adalah otoritas. Otoritas itu ada diberikan kepada kita. Jangan seperti anak sulung, dia hilang di dalam rumah sendiri. Atau ada pepatah berkata begini, tikus mati kelaparan di dalam lumpur. Ada banyak makanan, tapi dia mati kelaparan. Bukan mati karena ditangkap, ya. Mati kelaparan di dalam lumpur. Makanan ada, tapi dia mati kelaparan. Jangan sampai akhir hidup kita dan kita, kenapa? Karena tidak ngerti otoritas. Yang ketiga, status. Kasut atau sepatu itu adalah bicara tentang status. Bahwa kita adalah orang-orang merdeka, bukan hamba dosa lagi. Ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 36 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terus, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita bukan hamba dosa. Kenapa? Karena kita tidak takluk kepada dosa itu lagi. Yesus darahnya sudah menyucikan kita dari dosa. Dan kita diberikan jalan, sudah terbuka. Kita bisa menghadap tahta Allah itu dengan penuh keberanian. Karena ada darah anak domba yang sudah menyucikan kita dari dosa.
Dan kemudian dikatakan kita tidak lagi jadi hamba dosa, dikuasai oleh dosa dan takluk kepada dosa itu. Tapi kita adalah orang-orang merdeka, hamba-hamba kebenaran. Kita orang-orang merdeka, itu status kita. Jadi kalau ini jadi dasar dari kehidupan kita, ngerti identitas punya apa, ngerti ada otoritas seperti apa yang Tuhan berikan, dan status punya apa. Saya percaya saudaraku, dasar ini akan kokoh. Dasarnya akan kokoh. Kenapa? Karena kita tahu aku akan berperilaku sebagai anak raja. Kenapa? Karena aku tahu ini identitasku. Memang siapa yang menunjuk-nunjuk kamu menjadi anak raja? Firman Tuhan berkata begitu. Kita bukan mengangkat diri kita sendiri, tapi Dia yang mengangkat kita menjadi anaknya. Kita bukan menyodorkan ini aku anak raja, enggak. Tapi Dia yang berkata engkau sah. Kenapa? Karena dalam dirimu ada tanda darah penebusan dan engkau sah sebagai anakku. Identitas kita jelas, otoritas kita jelas, dan status kita jelas. Inilah jadi basic dasar kehidupan kita. Nah, kalau ini jadi dasar yang kokoh untuk saudaraku, saya percaya apapun tawaran yang diberikan oleh dunia tidak akan memgoyahkan kita. Sesulit apapun yang akan kita hadapi, sesukar apapun yang akan ada di depan kita, sepelik apapun masalah yang kita hadapi, kalau dasar kita kokoh, tidak akan pernah bergoyahkan. Tidak akan sedikit kita berkata, ya sudahlah, aku percuma juga aku ikut Tuhan. Kenapa? Karena kita punya dasar yang kokoh. Dan doa kita bersama, ini jadi dasar kehidupan kita semua. Ada di rumah juga, ini jadi dasar kehidupan kita. Jadikan ini. Suatu kali ada seorang ibu berkata begini, kenapa ya kok aku ini padahal aku dulu aktif melayani, aku lakukan ini, lakukan itu untuk Tuhan. Kenapa kok justru di masa tua ini banyak sakit? Kita memang tidak tahu saudara, ya, tidak selalu setiap orang tua harus sakit, tidak selalu. Ya. Jadi jangan punya konsep nanti kalau sudah tua aku akan tinggal sendirian dan tidak punya siapa-siapa, dan aku kakiku sudah sakit, pinggangku sakit, jantungku melemah, ini sakit. Jangan terlalu percaya dulu saudara. Kan ada juga orang tua-tua yang sehat sampai tuanya, betul kan? Makanya perlu jaga dari sekarang. Jangan nanti kalau sudah umur 80 baru kita jaga kesehatan, olahraga. Percuma saudara. Dari sekarang jaga. Dari sekarang dilatih. Dari sekarang ditabur benih-benih yang baik untuk tubuh kita ini. Jaga kesehatan, makan yang sehat. Jangan asal kenyang saja, asal enak. Enggak, jaga sehat kita. Jangan begadang terus. Jangan tiap hari main game, jam 2, jam 3 baru tidur, pagi harus kerja lagi. Apa-apa masih muda. Siapa bilang yang muda tidak bisa sakit? Siapa bilang juga yang muda akan tetap sehat? Enggak juga, enggak ada jaminan. Tapi kita bertambah yang baik, lakukan yang baik. Supaya apa? Supaya kita menikmati sesuatu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, punya dasar yang kuat dari kehidupan kita. Ya, hari ini kita belajar. Anak bungsu dasarnya hancur, tapi kita bersyukur dia menyadari keadaannya dan dia balik. Dan Bapa pulihkan kembali identitasnya, kembali sebagai anak. Jubahnya apa yang diberikan? Jubah seorang anak. Diberikan cincin, otoritasnya jelas. Begitu hamba ini, anak bungsu ini ngomong dengan hambanya, hari ini aku mau makan kambing, potong kambing 2 ekor. Otoritasnya jelas diucapkan. Dan hamba itu akan ikut. Kenapa? Karena dia tahu otoritasnya. Dan kasutnya dikembalikan kepada dia. Artinya apa? Dia bukan budak.
Tapi dia orang merdeka. Statusnya jelas. Doa kita bersama saudaraku, identitas, otoritas, dan status jadi dasar dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita harus paham identitas kita, dan kita harus juga tahu bahwa otoritas itu diberikan kepada kita, dan kita harus mengerti status kita. Engkau adalah anak raja, Bapak kita adalah raja, dan berperilakulah seperti seharusnya seorang anak raja bertingkah laku. Berbuatlah sebagaimana seharusnya seorang anak raja berbuat. Jangan takut dengan apa yang sedang ditawarkan oleh dunia ini, oleh si iblis, oleh si jahat. Dia sedang mencoba menggoyahkan dasar fondasi hidup. Tapi engkau punya otoritas. Otoritasmu itu jelas untuk menaklukkan si jahat itu. Dan Tuhan berikan kuasa itu ada dalam dirimu. Tuhan katakan begini, gunakan kuasa dengan karunia-karunia yang sudah Dia berikan kepadamu. Taklukkanlah alam semesta ini. Di mana engkau ditempatkan? Kalau engkau sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, seorang pegawai, seorang pengusaha, apapun yang Tuhan berikan kepada yang hari ini engkau punya, dan Tuhan bilang taklukkan. Dia mengangkat engkau. Tuhan bilang engkau akan terus naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Artinya Tuhan bawa kita naik. Kenapa? Karena otoritas itu ada dalam diriku. Kalau hari ini sedang ada kesulitan ekonomi, Tuhan bilang taklukkan itu dengan hikmat Tuhan, dengan cara Tuhan. Maka Dia akan berikan kepadamu jalan keluar, sehingga engkau tidak perlu bangkrut dengan hal itu. Kenapa? Karena ada otoritas yang diberikan. Karena engkau ini identitasnya jelas, statusnya itu jelas. Yang penting jangan ikuti cara-cara iblis, jangan ikuti cara-cara dunia, ikuti cara Tuhan. Karena engkau adalah hamba, hamba kebenaran. Engkau bukan hamba dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dengan identitasmu yang jelas, dengan otoritas yang ada padamu, dan statusmu adalah sebagai orang merdeka hari ini, mari berdiri tegak. Jangan tertunduk lagi, jangan takluk lagi kepada bisikan-bisikan si jahat. Kasih Tuhan, kasih, kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup kami berharga di hadapan Tuhan, karena kami akan tembus benar. Kami berharga di hadapan, kami
berharga. Kasih Tuhan, makasih, makasih Tuhan, makasih, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bilang jangan pernah ada yang takut dengan masa depannya atau dengan masa depan anak-anak. Karena identitasmu jelas, engkau anak raja. Statusmu itu jelas, engkau hamba kebenaran, hamba Tuhan, orang merdeka. Dan otoritas itu Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dengan identitasmu yang jelas sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja. Bersyukur karena otoritas itu ada dalam dirimu. Bersyukur karena Dia berikan status kamu tidak lagi hamba dosa. Itu orang merdeka yang bisa menaklukkan, bisa mengalahkan si jahat. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini Tuhan hamba berdoa untuk setiap anak-anak, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mendengarkan firman. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang besar. Dan dengan kasihnya yang besar itu Dia berikan identitas yang jelas. Dia katakan engkau anakku, engkau anakku, kata Tuhan, engkau anakku. Dan otoritas sebagai seorang anak itu diberikan kepada kita. Tuhan katakan berkuasalah dan taklukkanlah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
Bersyukur
kami Tuhan. Tuhan buat kami ngerti Tuhan kalau identitas kami anak raja Tuhan, dan kami mau Tuhan kami berperilaku sebagai anak raja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyaksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini, dan 2021 sudah triwulan terakhir, dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya, yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis, padahal tidak perlu dia dibaptiskan, tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain, dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, "Aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku?" Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made his presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapak, dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapak berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya, tidak. Saya katakan, I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia nunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah, ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia menunjukkan kebanggaannya pada putranya, in whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, "Inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia." Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama, ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapak dan para putra yang mencari seorang bapak. Pastikan ada bapak surgawi, bapak jasmani, dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara, keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah."
Kristus tahu aku memang adalah putra Allah. Pergi daripadaku iblis. Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa hadirat-Mu memenuhi kami dimanapun kami berada, di tempat ini maupun di rumah. Kami percaya kuasa hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di pusat, Pak Timotius Arifin beserta keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Yohanes Beni dan istrinya Bu Esther serta keluarganya. Kiranya Engkau Allah memberkati mereka. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, dan kami umat-umat-Mu boleh semakin bertumbuh lagi melalui penggembalaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap pergumulan doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan waktu yang terbaik untuk setiap jawaban doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami. Kami percaya Engkau Allah menemukan jalan keluar bagi setiap persoalan kami Tuhan. Berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami. Berkati setiap studi dan karir anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan kami, keadaan kami saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami perwakilan kerajaan-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Sertai kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran yang Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hotel ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah hotel ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami naikkan di tempat ini Tuhan. Ada damai sukacita yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan Kota Padang Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden kami, dan seluruh pemerintahan yang bertanggung jawab Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, agar bangsa dan kota kami menjadi lebih baik. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Kami percayakan bangsa dan kota kami di dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami minta berkat-Mu Tuhan untuk setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Ibu, mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus, Anaknya, dan persekutuan dengan nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nah, saudara, mungkin saya mengingatkan kembali untuk minggu yang terakhir tanggal 24.